Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Asti Afriani, biasa dipanggil Hani. Saya berasal dari Duri Riau. Kegiatan sehari-hari saya yang pasti kuliah, dan karena saat ini pandemi, sehingga kuliah online. Dan biasanya kuliah online itu melalui Zoom, sehingga kalau Zoom saya ikut Zoom, ataupun mengerjakan tugas dan belajar. Nah, karena saat ini pandemi, saya lebih sering berada di rumah, dan biasanya kegiatan di rumah saya itu membantu mama saya memasak, mencuci, menyapu. Pengalaman yang menarik, saya akan menceritakan pengalaman yang akhir-akhir ini. Nah, minggu kemarin saya mencoba untuk belajar mengendarai motor bersama papa saya. Nah, 4 hari awal itu saya belajarnya di lapangan, seperti lapangan bola gitu. Nah, selama 4 hari saya sudah merasa pandai gitu, jago mengendarai motor. Nah, setelah itu saya ingin mencoba untuk belajar di jalan. Nah, saya akhirnya mencoba untuk belajar di jalan sekitar rumah. Beberapa putaran itu lancar-lancar saja, walaupun ada Honda ataupun anak-anak yang lewat, saya tetap tenang gitu. Nah, tiba-tiba ada bus dan arahnya itu berlawanan. Saya menurun dan bus itu menanjak. Busnya pelan dan saya juga pelan. Dan karena jalannya kecil, sehingga saya mencoba untuk ke pinggir jalan. Nah, di samping jalan itu pasir. Nah, jarak pasir dengan aspalnya itu cukup tinggi. Nah, karena saya baru belajar dan belum seimbang, dan saya terjatuh. Dan akhirnya ada bapak-bapak yang nolong. Sakitnya nggak seberapa sih, tapi malunya gitu. Dan soalnya itu bus. Nah, di belakang bus itu juga rame motor-motor yang terhalang mau lewat gitu. Dan setelah itu saya pulang. Kalau untuk belajar lagi saya masih berani, cuma setelah luka saya sembuh gitu. Nah, sekarang luka saya masih ada. Kapan-kapan saya akan coba lagi untuk belajar motor. Komunikasi yang paling banyak digunakan menurut saya komunikasi verbal. Nah, sebelum memberikan alasannya, saya akan menjelaskan pengertiannya. Komunikasi merupakan pertukaran informasi antara individu ataupun kelompok yang bermaksud untuk menyampaikan suatu tujuan atau makna. Nah, komunikasi terbagi dua atau dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata ataupun bahasa, baik dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Nah, lisan itu biasanya melalui perantara langsung atau face to face, dan kalau misalnya tulisan itu biasanya melalui perantara media seperti chatting ataupun surat. Nah, komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, biasanya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, intonasi suara. Nah, mengapa komunikasi verbal lebih sering digunakan? Karena manusia umumnya berkomunikasi menggunakan kata-kata ataupun bahasa. Komunikasi nonverbal itu biasanya digunakan oleh orang tuli ataupun bisu, ataupun saat situasi yang tidak mengharuskan, tidak memperbolehkan kita menggunakan suara. Komunikasi nonverbal juga tidak dapat dilakukan melalui media, karena kita tidak dapat melihat ekspresi wajah ataupun mendengar intonasi suara lawan bicara kita. Nah, sehingga komunikasi verbal lebih sering digunakan baik secara lisan maupun tulisan.
Dan juga orang lebih mudah memahami dengan berkomunikasi secara verbal karena jelas arti kata tersebut. Kalau misalnya non-verbal itu tidak jelas ataupun bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.